Lokasi terlacak. Pasukan khusus TNI Polri buru 9 KKB di hutan pegunungan Papua. Melansir dari inews.id, pasukan khusus dari tim gabungan TNI Polri kini memburu 9 kelompok kriminal bersenjata KKB di kawasan hutan pegunungan Papua. Keberadaan mereka dapat terlacak aparat keamanan. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, setidaknya ada 9 kelompok teroris tersebut dengan jumlah sekitar 150-an orang. Total anggota berjumlah 150 orang dengan membawa sebanyak 70 pucuk senjata api organik yang merupakan rampasan dari TNI Polri serta penyeludupan, kata Irjen Pol Matius di kota Jayapura, Papua. Sebelumnya KKB pimpinan Lekagak Telenggen diketahui berupaya keluar dari Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua akibat terdesak kejaran pasukan TNI Polri. Mereka diperkirakan akan mencoba masuk ke wilayah komplotan lain. Lokasi terdekat yang bisa dijangkau yakni Kuyawage atau Balingga, Kabupaten Lanijaya. Wilayah tersebut menjadi area yang dikuasai kelompok Puronwenda. Kapolda menyebut, kemungkinan kecil mereka bergerak ke daerah Kabupaten Intan Jaya, karena mereka tahu wilayah tersebut dijaga ketat aparat keamanan dari TNI Polri. KKB bisa kemana saja mengingat mereka lebih memahami kondisi alam, sehingga aparat keamanan harus siaga dan waspada, kata Kapolda Papua. Kapolda meminta jajaran TNI Polri harus selalu sigap untuk menghindari jatuhnya korban dan adanya aksi perampasan senjata api organik milik personel gabungan. Ibarat harimau yang akan menerkam mangsanya, begitulah semangat kami ketika tim yang saya pimpin mendapat kepercayaan untuk mengejar pelaku penembakan terhadap rekan prajurit, dengan tugas yang disemangati jiwa korsa seakan membuat kami tidak peduli dengan rintangan apapun yang akan kami hadapi. Bahkan kadangkala mata seakan menjadi buta, telinga jadi tuli untuk mengikuti segala aturan. Saya dan tim saya dengan jiwa yang membara melaksanakan tugas ini karena bayang-bayang mengingat rekan kami yang gugur karena ulah KKB tersebut. Antara tugas dan pembalasan kepada KKB itulah yang saat ini ada di dalam benak kami. Pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kami sudah berada di lokasi yang kami perkirakan merupakan lokasi persembunyian KKB pelaku penembakan. Mengingat rekan yang gugur ditembak dari jarak jauh dengan akurasi yang cukup terukur, naluri saya mengatakan pelaku penembakan adalah seorang sniper yang sudah terlatih. Saya mewanti rekan-rekan satu tim untuk waspada dan selalu melakukan gerakan zigzag yang tidak teratur. Pukul 6.20 WIB suasana sekeliling kami sudah terlihat terang. Sambil memperhatikan perbukitan kami mulai melakukan gerakan-gerakan untuk memancing sniper KKB. Berselang beberapa menit kemudian satu kilatan cahaya terlihat di perbukitan yang disusul suara tembakan. Di sini saya meminta rekan saya untuk mengalihkan perhatian sniper KKB tersebut. Sembari itu saat saya mencari posisi yang pas untuk menembak, rekan-rekan yang lain melakukan tembakan balasan. Setelah saya menemukan posisi yang pas, saya mengarahkan teleskop di titik semburan api yang terlihat beberapa saat yang lalu. Saya melihat segerombolan anggota KKB bergerak seolah menari-nari di atas perbukitan. Namun dari jenis senjata yang mereka pegang terlihat jelas pelaku penembakan bukan mereka. Pasti ada KKB yang lain. Saya bertekad sniper KKB ini tidak akan saya lepaskan. Jika ia masih bisa bebas, ia akan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat dan petugas di lapangan. Saya mengamati area sekitar mereka. Saya fokuskan mengamati satu bayang-bayang gelap yang berada di depan anggota KKB, yang terus saja bergerak. Sekitar 2 menit mengamati, terlihat ada perubahan kualitas warna. Ini menandakan adanya suatu pergerakan. Untuk memastikan saya memerintahkan rekan yang lain melakukan tembakan. Kemudian tak berselang lama suara balasan tembakan pun terdengar. Setelah yakin bayangan gelap tersebut adalah manusia, saya mengarahkan teleskop SPR-2 ke 0. PR-2 masih sangat mampu merontokkan benda yang terbuat dari logam dan serpihannya akan mencabik-cabik benda di belakangnya. Pelatuk pun saya tarik dengan percaya diri, hasilnya pun sesuai dengan harapan saya. Sniper KKB pun tamat bersama satu rekannya yang bersembunyi di balik semak-semak di sebelah kanannya. Seiring saya mengatakan sudah layaknya orang yang kesurupan, 4 rekan saya merangsek ke arah perbukitan sambil melakukan penembakan. Mereka mengejar satu orang KKB yang tersisa.
Dengan begini kematian rekan prajurit kami terbalaskan. Operasi penegakan hukum digelar. Warga di wilayah KKB Papua diminta mengungsi. Melansir dari Republika.co.id, Kepolisian Daerah Papua akan melakukan penegakan hukum akibat makin maraknya gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebelum melakukan penegakan hukum, pihak kepolisian bersama Pemda setempat akan meminta masyarakat yang bermukim di wilayah KKB untuk sementara waktu ke ibu kota kabupaten. Memang benar penegakan hukum akan diberlakukan terhadap kelompok yang selama ini mengganggu keamanan hingga meresahkan masyarakat, kata Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri di Jayapura, Jumat. Bila nantinya ada warga yang enggan untuk mengungsi sementara, maka bisa dipastikan mereka adalah anggota atau bagian dari KKB sehingga saat penegakan hukum dilakukan para pihak tidak bisa mengeklaim bila itu pelanggaran. Apalagi anggota KKB juga telah banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh dan menganiaya warga sipil. Para pihak tidak bisa lagi mengklaim kalau terjadi pelanggaran HAM karena yang menjadi korban adalah anggota atau pendukung KKB, ungkap Irjen Pol Fahiri. Dia mengakui berbagai gangguan keamanan di beberapa daerah yang menjadi wilayah tugas Polda Papua akibat ulah KKB telah menimbulkan korban jiwa tidak saja aparat keamanan tetapi juga warga sipil. Sudah banyak warga sipil yang menjadi korban sehingga TNI Polri akan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan agar jangan sampai korban makin banyak, dan aparat keamanan akan bertindak sesuai SOP, tegas Kapolda Papua Irjen Pol Fahiri.